Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini mata pelajaran daring yaitu menginjak pada bab 8 tentang evolusi. Evolusi itu secara umum yaitu proses kompleks pewarisan sifat organisme dari generasi ke generasi. Itu memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Contohnya adalah perubahan manusia purba, dan perubahan tersebut, hasil dari perubahan tersebut hingga jutaan tahun dan menghasilkan manusia pada zaman sekarang, yaitu contoh dari evolusi. Lanjutnya yaitu asal usul kehidupan. Ada 4 teori menurut asal usul kehidupan di muka bumi ini. Ada teori yang berpendapat teori pertama yaitu abiogenesis, teori yang kedua biogenesis, teori ketiga evolusi kimia, teori keempat evolusi biologi. Dari 4 teori ini berpendapat beda-beda. Yang pertama yaitu teori abiogenesis atau generation spontanea. Menurut teori ini bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Penelitian yang pertama yaitu Aristoteles melakukan penelitian hewan-hewan hidup di air, ikan-ikan tertentu, dan melakukan perkawinan kemudian bertelur. Tetapi Aristoteles beranggapan bahwa ikan itu ada yang berasal dari lumpur. Kemudian untuk menguatkan, ilmuwan yang lain juga meneliti pada 1700 Masehi, yaitu melakukan penelitian dengan merebus kaldu. Dengan dilanjut untuk menguatkan ilmuwan yang sebelumnya, yaitu ilmuwan Anthony van Leeuwenhoek, itu juga melakukan penelitian menggunakan mikroskop, yaitu membuktikan kebenaran dari teori generasi spontanea. Pada ini Anthony van Leeuwenhoek ini melakukan penelitian pada jerami. Kemudian diteliti menggunakan mikroskop dan ada jentik-jentik atau ada kehidupan. Lanjut, yang kedua yaitu teori biogenesis. Pada teori biogenesis ini adalah lawan dari teori abiogenesis yang melakukan penelitian. Yang pertama adalah percobaan Francisco Redi. Ilmuwan ini melakukan percobaan dengan toples diisi daging. Toples pertama itu ditutup rapat dan toples kedua ditutup terbuka, dan toples ketiga yaitu ditutup kain kasa. Apa yang dimaksud dengan kain kasa mungkin kalian sudah mengerti, yaitu kain yang untuk menutup luka ya. Pada ini terus dibiarkan botol tersebut terus dibiarkan dari beberapa hari. Terus diteliti, yang ditutup rapat itu tidak ada belatung. Terus yang dibiarkan terbuka itu terdapat belatung, dan banyak belatung dan lalat ya yang masuk ke dalam toples. Kemudian yang ketiga, yang ditutup kain kasa itu belatungnya sedikit, tetapi tidak adanya lalat yang masuk ke dalam toples. Kemudian teori yang kedua yaitu percobaan Spallanzani, yaitu bahwa menyimpulkan bahwa suatu kehidupan akan muncul jika ada suatu kehidupan sebelumnya, yaitu melakukan percobaan dengan air
dengan labu ya, labu yang diisi dengan kaldu. Nah, ini pada labu yang pertama itu diisi dengan air kaldu dan dipanaskan, kemudian didinginkan. Setelah didinginkan, kemudian dibiarkan terbuka. Kemudian percobaan pada labu kedua ini juga labu diisi dengan air kaldu dan direbus, kemudian didinginkan. Nah, setelah dua labu ini yang diisi dengan air kaldu ini dibiarkan beberapa hari. Nah, labu yang pertama itu dibiarkan terbuka, kemudian labu yang kedua itu ditutup rapat. Nah, yang labu pertama ini, nah ini terdapat apa? Mikroorganisme atau jentik-jentik yang ada di dalam labu. Terus labu yang kedua itu ditutup rapat ya, dan tidak ada mikroorganisme yang masuk. Lanjut, ilmuwan yang ketiga adalah Louis Pasteur melakukan percobaan pada labu. Nah, pada labu dan dikasih leher angsa atasnya labu tersebut. Ada percobaan pertama, labu pertama itu dipanasi dengan lilin. Nah, ini tidak ada ini dibiarkan terbuka dan udara bisa masuk, otomatis kan organisme bisa masuk. Tetapi kalau sampai masuk dan nyampe ke air kaldu itu akan mati. Karena apa? Karena panasnya api tersebut. Kemudian yang kedua, labu yang kedua itu dari labu yang pertama itu dibiarkan beberapa hari atau didinginkan. Nah, ini di dalam labu tidak ada mikroorganisme dan bersih. Nah, tetapi di leher angsa itu ada mikroorganisme. Jadi mau masuk ke labu terhalang oleh leher angsa. Kemudian labu beberapa selanjutnya itu labu dimiringkan. Nah, ini di dalam labu, di dalam air kaldunya terdapat mikroorganisme ya. Nah, ini kenapa mikroorganisme yang di leher angsa ini masuk? Karena apa? Labunya dimiringkan. Selanjutnya beberapa hari dikembalikan seperti semula labunya. Nah, terus dibiarkan beberapa hari labunya, dan di dalam labu itu ada air kaldunya, ini berwarna keruh ya. Karena apa? Mikroorganisme masuk. Jadi mikroorganisme yang terperangkap ini masuk semuanya, dan sehingga air kaldunya berwarna keruh. Nah, dari tiga percobaan ilmuwan tersebut, teori abiogenesis tumbang dan muncul teori biogenesis. Teori yang pertama yaitu omnivivum ex uvo, setiap makhluk hidup berasal dari telur. Teori yang kedua yaitu omne ovum ex vivo, setiap telur berasal dari makhluk hidup. Dan teori yang tiga atau yang terakhir yaitu omnivivum ex vivo, setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, yaitu teori evolusi kimia. Ada dua ilmuwan yaitu Harold Urey sama Stanley Miller. Nah, kedua ilmuwan tersebut menganggap atau berpendapat
bahwa organisme yang terbentuk pertama kali di muka bumi itu berawal berupa makhluk bersel satu, kemudian mengalami evolusi menjadi berbagai makhluk hidup, contohnya yaitu protozoa, porifera, solenterata, moluska, dan lain-lain. Kemudian kedua ilmuwan tersebut timbul pertanyaan, bagaimana proses terjadinya makhluk hidup di bumi ini. Nah, pertanyaan tersebut mendorong para ilmuwan tersebut melakukan percobaan atau eksperimen untuk membuktikan bahwa makhluk hidup yang ada di bumi ini berasal dari tadi hewan bersel satu tadi. Nah, pada Harold Urey ini beranggapan bahwa makhluk hidup itu berasal dari atau terbentuknya dari berbagai molekul zat yang ada di atmosfer tersebut dan menimbulkan terjadinya makhluk hidup. Pada ini, teori ini didukung oleh ada 4 fase. Fase yang pertama, di dalam atmosfer ada metana, amonia, hidrogen, dan air. Kemudian yang fase yang kedua yaitu energinya ditimbulkan dari aliran listrik. Ya, aliran listrik itu yaitu halilintar dan sinar kosmis. Sinar kosmis itu sinar yang berasal dari luar atmosfer. Fase yang ketiga yaitu terbentuknya zat hidup yang paling sederhana. Lah, ini dari dua fase ini tergabung dan mengalami reaksi, lah terbentuknya dari zat hidup atau makhluk hidup yang sederhana. Kemudian zat hidup atau yang makhluk hidup yang sederhana ini mengalami perkembangan tidak cuma tahunan atau bulanan, ini mengalami perkembangan hingga waktu jutaan tahun dan menjadi sejenis organisme yang lebih kompleks ya, atau lebih lengkap. Jadi awal mula makhluk hidup yang di bumi ini, yang ada di bumi ini menurut Harold Urey itu bahwa makhluk hidup berasal dari molekul-molekul zat yang ada di atmosfer. Lanjut, yaitu ilmuwan yang kedua, Stanley Miller. Lah, Stanley Miller ini ini dia ingin membuktikan tentang hasil atau hipotesis yang dihasilkan oleh ilmuwan ilmuwan Harold Urey ya. Dia ingin membuktikan, dan Stanley Miller ini menciptakan alat yang alat dan bahan-bahannya ini sama yang dikatakan oleh Harold Urey bahwa makhluk hidup itu berasal dari atmosfer ya. Nah, yang pertama yaitu ini air yang mendidih. Nah, kemudian naik dan ini adalah dimasukkan gas yang namanya hidrogen, metana, dan amonia, dimasukkan melalui pipa ini dan masuk bercampur. Ini tadi yang air mendidih tadi bercampur melalui pipa-pipa ini. Nah, air mendidih sama
tadi gas-gas yang ini masuk bareng di dalam ini, di dalam tabung inilah. Di dalam tabung ini terdapat aliran listrik. Nah, aliran listrik ini sebagai pengganti halilintar ya kalau di alam. Nah, setelah ada aliran listrik ini tadi gas sama air tadi bereaksi ya, karena ada tegangan tinggi sehingga bisa bereaksi. Setelah bereaksi, nah ini tadi air sama ini telah bereaksi dan turun, nah masuk di dalam sini. Nah, terjadi apa? Maksudnya ada kondenser, yaitu untuk mendinginkan dari hasil ini tadi, dari hasil dari tabung ini yang melewati dari tegangan tinggi setelah masuk dan didinginkan. Nah, setelah didinginkan itu menimbulkan embun. Nah, ini. Nah, embun tersebut di sini, dan nah di dalam embun tersebut terdapat larutan senyawa organik. Nah, senyawa organik di dalamnya itu mengandung seperti asam amino, adenin, dan gula sederhana seperti ribosa. Nah, ketiga tadi senyawa organik ini adalah senyawa yang komponen senyawa makhluk hidup. Nah, sehingga ini apa? Terjadilah sebuah kehidupan. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengarkan materi tadi, Pak Aris ngasih soal, yaitu jelaskan perbedaan teori abiogenesis dan teori biogenesis. Soal ini dijawab di atas kertas. Setelah selesai dijawab atau ditulis di atas kertas, difoto dan dikirim WA-nya Pak Aris. Kalau tidak mengirim jawabannya, otomatis dianggap tidak mengikuti daring atau dianggap Pak Aris tidak masuk. Terima kasih pada kalian yang telah mengikuti daring pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Budayakan selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.